bagaimana cara untuk meningkatkan views, bagaimana cara untuk menambah subscriber, dan bagaimana cara agar video kalian muncul di beranda orang lain sehingga banyak yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Halo guys, balik lagi bersama aku Teten Rizwan di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Channel yang membahas seputar YouTuber pemula ataupun bagi kalian yang ingin menjadi seorang konten kreator. Channel yang membahas seputar tutorial dan juga channel yang membahas seputar vlog keseharianku. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, kalian dapat subscribe terlebih dahulu dan kalian berlangganan untuk mendapatkan video-video aku selanjutnya. Dan di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara untuk meningkatkan views, bagaimana cara untuk menambah subscriber, dan bagaimana cara agar video kalian muncul di beranda orang lain sehingga banyak yang nonton. Nah, mungkin ada salah satu setting ataupun settingan utama yang kalian setel ini belum kalian lakukan di YouTube Studio Beta kalian. Dan mau tahu caranya dan mau tahu info lengkapnya, simak terus video ini. Nah, oke, pertama-tama kalian masuk dulu ke YouTube Studio Beta teman-teman, dan di sini aku udah masuk di YouTube Studio channelku sendiri. Dan di sini itu kalian dapat lihat di sini tuh banyak fitur-fitur yang dapat mempermudahkan kalian ketika akan mengupload video ataupun ketika akan mengedit video berdasarkan CEO YouTube. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah kayak settingan dasar untuk CEO kita tuh lebih baik gitu teman-teman, agar nantinya channel kita tuh bisa tembus juga, channel kita bisa masuk ke beranda orang lain dan dapat meningkatkan views dan juga menambah subscriber di channel kita sendiri. Nah, di sini teman-teman kalian masuk di bagian yang setelan. Nah, kalian masuk ke bagian setelan dan di sini itu banyak tampilan-tampilan dan settingan-settingan yang paling fundamental ataupun yang paling mendasar untuk kalian lakukan agar channel kalian itu dapat melejit dan juga dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, di sini yang pertama itu adalah tampilan umum. Nah, di sini tampilan umum itu berisikan bahwa di sini itu untuk pendapatan kita itu untuk mau menggunakan uang dolar kah ataupun uang rupiah. Dan di sini aku lebih memilih untuk uang dolar. Nah, di sini juga kalian bisa memilih juga kalau misalkan langsung mau uang Indonesia ataupun uang rupiah dan lain-lain, kalian dapat pilih di bagian ini. Tapi di sini aku pilih uang dolar. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, karena nantinya juga untuk mengetahui rupiah kita berapa, nanti kita bisa lihat juga di di Google AdSense yang sudah tertaut dengan channel kita. Jadi untuk ini aku pilih yang uang dolar atau uang rupiah. Nah, di sini yang selanjutnya itu adalah untuk di bagian channel. Nah, di bagian channel, aku tampilin dulu sebelumnya teman-teman. Jadi nantinya ketika kita udah memilih uang dolar itu, nah, akan munculnya itu di bagian mana ya? Nah, di bagian ini, estimasi pendapatan itu dalam bentuk dolar gitu teman-teman. Dan itu kalau kita memilih uang dolar. Oke, kita selanjutnya kita buka lagi dan di bagian channel. Nah, di sini di bagian channel ini itu terdapat 3 sub. Yang pertama itu adalah info dasar, setelan lanjutan, dan juga kelayakan fitur. Nah, di sini untuk info dasar sendiri, di sini itu kalian dapat memilih untuk negara domisili. Karena aku di Indonesia, maka aku pilih di Indonesia. Dan di sini untuk kata kunci ini itu adalah keyword untuk channel YouTube kita, bukan untuk subbab atau bukan untuk masing-masing video, tapi ini itu adalah yang menggambarkan keyword dari channel YouTube kita. Channel YouTube kita itu mau dibawa kemana? Dan di sini itu karena aku awalnya itu di bagian pendidikan, maka aku menulis matematika, UTBK dan lain-lainnya. Di sini juga aku selalu membahas tentang tutorial untuk menjadi YouTuber pemula, terus juga cara menaikkan views dan lain-lain. Kalian juga dapat lihat. Dan di sini juga aku sering melakukan vlog-vlog tentang diriku sendiri, kayak vlog tentang perjalananku dan lain-lain. Dan di sini pun channel ini tuh mengungkap ataupun membawa hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara-cara ataupun video tentang tutorial, yang dimana aku itu sering merasa permasalahan di bidang tutorial, kayak bagaimana cara ketika WhatsApp itu kontaknya nggak ada dan lain-lain. Pokoknya problematika yang ada dalam kehidupan tuh kalau misalkan itu bermanfaat akan aku upload di channel ini. Dan di sini itu kalian tinggal menuliskan keyword yang cocok untuk channel kalian. Kalian dapat meniru kayak aku, kalian juga dapat mencari ataupun kalian dapat melihat sumber-sumber dari channel lain. Dan nantinya akan aku jelaskan bagaimana cara mendapatkan hal-hal seperti ini dengan mudah
tanpa kalian harus mungkin berpikir dan effort lebih. Mungkin di next video akan aku bahas. Dan selanjutnya itu untuk setelan lanjutan. Oke, ini kita lihat. Oke, udah. Di sini untuk setelan lanjutan. Nah, di sini itu ada bagian yang ini. Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini aku pilih yang tidak. Tetapkanlah channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah ngupload konten ini dibuat untuk anak-anak. Nah, jadi di sini itu kalian tentuin dulu market channel kalian ataupun market orang-orang di channel kalian itu untuk apa? Apakah untuk anak-anak kah? Atau untuk orang dewasa kah dan lainnya. Dan di sini aku nggak untuk anak-anak, maka di sini aku pilih yang tidak. Nah, ini fungsinya untuk apa, teman-teman? Kita tutup dulu dan di sini kita masuk ke salah satu kontenku. Dan di sini itu kalau misalkan kalian pilih yang tidak, maka di sini itu langsung akan otomatis seperti ini, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kalau kalian tidak dipilih, maka di sini tuh ketika kalian mengupload video, maka akan ada pilihan seperti ini dan kalian harus mengsetting secara terus-menerus. Kalau misalkan langsung kayak tadi, maka kita lebih simpel dan tidak memperibet juga ketika kita akan mengupload video-video yang telah kita buat di next selanjutnya gitu, teman-teman. Maka kalian dapat menggunakan fitur ini untuk mempermudah penguploadan teman-teman dan juga mempersimpel juga kalian mengupload. Oke, yang selanjutnya itu adalah di sini untuk teks otomatis. Jadi jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas, kalian gunakan seperti ini. Dan untuk iklan sendiri kalian tidak perlu centang. Dan di sini untuk klip sendiri itu kalian, kalau misalkan kalian diizinkan, maka nanti video kalian dapat diambil oleh orang lain dan nanti dapat di-upload dan mereka mereka dapat uang, tapi uangnya itu buat mereka, bukan untuk kita. Jadi tidak ada yang namanya klaim hak cipta ataupun di take down oleh YouTube sendiri. Nah, di sini kalian pilih yang nggak diizinkan gitu. Jadi kalau nggak diizinkan, maka kalau ada orang yang mengupload video atau re-upload video kalian dalam durasi mungkin 30 detikan lebih, maka itu tuh dapat langsung di take down oleh YouTube ataupun nanti akan ada klaim hak cipta juga gitu, teman-teman. Dan di sini kalian dapat ikuti settingan seperti yang apa aku lakukan gitu, teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah untuk kelayakan fitur. Nah, jadi untuk kelayakan fitur ini itu sebenarnya mengikuti dari dari kalian membangun sebuah channel YouTube. Awalnya ini fitur menengah akan nggak ada, tetapi kalau akan ada tuh ketika kalian udah mengupload video yang berdurasinya itu adalah 15 menit lebih dan juga kalian mungkin pernah live streaming ataupun enggak. Tapi karena di sini aku pun belum pernah live streaming, maka ketika kalian udah mengupload video lebih dari 15 menit pun nanti fitur menengah akan diaktifkan secara otomatis. Dan di sini pun begitupun untuk fitur lanjutan sesuai dengan ketentuan ini. Jadi ini tuh mengikuti perkembangan channel kita sih. Jadi nggak berpengaruh juga sih kalau menurutku, parameter ini tuh nggak berpengaruh, tapi ini tuh akan mengikuti sejalan dengan kalian konsisten di dunia YouTube ataupun di dunia YouTuber gitu. Dan di sini untuk yang selanjutnya itu adalah untuk bagian default upload. Nah, di sini untuk bagian default upload, jadi ini tuh untuk judul sendiri ini tuh untuk secara keseluruhan, teman-teman. Jadi secara keseluruhan kalian misalkan mau upload. Nah, di sini tuh kalau misalkan kalian pengen namain, misalkan di sini kalian tambah Ngopi ID. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah tambah Ngopi ID di sini dan kalian udah klik yang simpan, maka nantinya ketika kalian mengupload, otomatis nama Ngopi ID itu akan selalu muncul dan kalian tinggal nambahin lagi judul yang lainnya. Itu dapat kalian lakukan kalau misalkan kalian ingin mungkin kalau kalian ingin membrand juga ataupun hal-hal yang lainnya. Jujur, tapi itu tuh nggak nge-brand juga sih kalau menurutku. Jadi aku nggak pernah tampilin kayak judul otomatis di info default upload ini. Jadi aku kosongin aja. Dan di sini untuk deskripsinya aku selalu tambahkan. Yang pertama itu adalah halo sobat Ngopi ID. Ini tuh fungsinya ketika kalian upload maka akan secara otomatis akan ada, tinggal kalian tambahin deskripsi tambahan sesuai dengan video yang kalian buat. Dan di sini biasanya aku tambahin untuk pembuka dan di sini untuk penutup. Mungkin sekian video dapat aku sampaikan, semoga membantu dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua, serta jangan lupa dan lain-lainnya kalau misalkan aku ada salah aku minta maaf kayak gitu. Jadi ini tuh untuk mempermudah kalian juga. Di sini juga kalian bisa upload, bisa ikuti IG ku, bisa juga kalau misalkan kalian mau endorse kalian dapat chat di emailku sendiri dan lain-lain. Dan ini itu dapat kalian lakukan. Untuk lihat pembuktiannya kalian dapat lihat di bagian ini. Aku buka terlebih dahulu.
Dan di sini yang pertama ini, halo Sobat Ngopi ID, ini ada. Dan yang terakhir adalah, oke ini dihapus sih, kita kembali lagi di bagian yang ini. Nah di bagian ini, mungkin sekian video yang dapat aku sampaikan. Jadi nanti tuh kita bisa mengatur juga apakah mau dihapus atau enggak. Tapi biasanya mostly aku gunain semua ini. Dan di sini untuk endorse sendiri, dan ini itu adalah tambahan dari aku sendiri, ini tambahan dari aku sendiri, dan ini adalah settingan otomatisnya teman-teman. Dan kurang lebih untuk cara kerjanya adalah seperti itu. Oke, kita balik lagi ke default upload, dan di sini untuk bagian visibilitas aku nggak pilih. Kalian kalau misalkan mau langsung public dan lain-lain kalian dapat pilih, tapi aku lebih memilih untuk aku sendiri sih. Nanti kalau aku pilih secara manual gitu, tapi biasanya aku pilih yang pribadi dulu, aku edit dulu kalau udah fix semuanya, baru nanti aku upload. Dan di sini untuk tag sendiri ini adalah tags untuk video kita. Nah jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan tags otomatis, maka kalian dapat masukin tagsnya itu di sini. Contohnya itu adalah Teten Rizwan. Kalian tinggal pilih koma, lalu kalian akan seperti ini. Dan ini akan muncul di setiap video yang kalian upload. Dan di sini aku jarang menggunakan tag secara otomatis karena aku sadar bahwa channelku ini itu adalah heterogen. Artinya apa? Banyak video tentang tutorial, banyak video tentang vlogku, banyak video tentang pendidikanku yang mungkin aku rasa perlu ada pilihan-pilihan juga kalau misalkan diotomatiskan gitu. Jadi aku nggak isi teman-teman. Nah fungsinya itu di bagian ini. Oke, kita kembali, kita ke bawah, dan di sini tampilkan lebih banyak, dan ini, dan di sini adalah fungsinya. Nanti akan otomatis ada di bagian sini teman-teman, untuk bagian yang pengisian teks itu. Oke, kita balik lagi ke setelan, dan di default di sini untuk info dasar kita udah. Untuk setelan lanjutan, nah di sini itu kalian dapat pilih juga di sini untuk segmentasi otomatis, kalian pilih yang izinkan. Dan di sini untuk lisensi YouTube standar, kalian pilih yang lisensi YouTube standar. Nah, untuk kategorinya sendiri kalian dapat pilih. Di sini tuh banyak teman-teman. Kalau cara dan gaya itu kayak tutorial, kalau blog dan orang tuh kayak kalian vlog kayak gitu. Kalau berita dan politik mungkin kayak di apa ya? Berita-berita gitu. Untuk games kalian dapat pilih games, dan di sini tuh banyak banget pilihan-pilihan. Kalau misalkan kalian tentang sains dan teknologi, kalian pilih yang ini. Kalau pendidikan pilih yang ini. Tapi waktu itu karena aku seringnya itu di dunia pendidikan, maka aku pilih yang pendidikan. Kalau misalkan nantinya aku mengupload video tentang tutorial, maka nantinya aku bisa secara manual mengganti pendidikan ini itu dengan cara dan gaya teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan tipe ataupun dengan video yang kalian buat untuk konten kalian. Nah di sini untuk bahasanya sendiri kalian tinggal pilih yang bahasa Indonesia. Untuk judulnya juga bahasa Indonesia, dan sertifikasi teks di sini itu adalah kalian tinggal pilih yang ini. Konten ini tidak pernah ditayangkan di Amerika Serikat kayak gitu. Jadi aku sering menggunakan ini teman-teman, dan emang nggak pernah gitu. Jadi kalian tinggal mengikuti aja apa yang aku lakukan. Dan di sini untuk tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Ini kalian dapat pilih agar kalian dapat memfilter juga komentar-komentar yang tidak apa ya, yang kurang sopan gitu dan tidak layak untuk orang baca kayak gitu. Kalian dapat pilih yang ini. Dan di sini untuk kalau misalkan kalian ingin menampilkan jumlah penonton yang menyukai video Anda atau yang like gitu, kalian dapat pilih yang ini. Kalau kalian nggak mau menunjukkan, tinggal kalian tidak centang aja gitu. Oke, kita pilih yang simpan dulu ya. Kita balik lagi, dan di sini untuk default yang selanjutnya adalah monetisasi. Dan monetisasi ini itu kalian tinggal checklist saja semuanya. Nanti juga ini tuh untuk membantu iklan yang dapat dimuat ataupun iklan yang dapat dicantumkan di video kalian yang sudah termonetisasi. Maka kalian dapat ikuti saja settingannya aku buat. Dan di sini untuk izinkan ini itu adalah untuk perizinan dari Gmail kalian yang dapat mengakses untuk channel ini teman-teman. Dan di sini untuk forum komunitas sendiri, di sini aku nggak ngadain komunitas, jadi aku belum isi sih. Kalau misalkan kalian mau isi, kalian dapat isi aja bagian-bagian ini, tapi jujur aku belum mendalami untuk forum komunitas sendiri. Jadi aku lebih fokus dulu di konten aku sendiri, karena jujur aku sendiri tuh kurang maksimal ataupun kurang produktif dalam mengelola channel ini. Jadi masih mudli, nggak secara pure aku kerja untuk di bidang YouTube ini. Jadi aku kurang
kurang mendalami di komunitas ini dan takutnya malah keteteran juga gitu teman-teman. Dan di sini untuk perjanjian sendiri, ini itu adalah perjanjian ketika kita udah monetisasi, baik itu untuk persyaratan dasarnya, untuk monetisasi channel YouTube-nya, dan ini tuh udah terjalin ketika kita udah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kita udah mendapatkan $10 pertama, dan kita udah mengisi verifikasi identitas dan juga verifikasi alamat. Dan di sini tuh udah ada semuanya gitu. Jadi ini secara otomatis akan ada. Oke, kita tutup. Dan mungkin itu adalah beberapa settingan-settingan yang dapat kalian lakukan ketika kalian membangun sebuah channel YouTube agar nantinya channel kalian dapat masuk ke beranda orang lain, channel kalian mudah dicari oleh pencarian orang lain, dan nanti channel kalian dapat muncul di pencarian orang lain ketika mereka membutuhkan sebuah video tentang hal-hal tersebut, ataupun sebuah channel mengenai misalkan dari dunia YouTuber, dunia tentang pendidikan, terus juga dunia tentang games dan lain-lain. Nah, jadi dengan kalian setting bagian-bagian ini yang udah aku jelaskan tadi, jadi settingan ini tuh kayak misalkan untuk penunjuk jalan ketika ada seseorang ingin mencari sebuah tempat. Jadi misalkan kalau seseorang ingin mencari sebuah pantai A, maka di sana tuh udah ada rutenya. Kalian harus melewati daerah ini. Nah, sama halnya kalau misalkan kalian ingin membangun sebuah channel misalkan tentang games, maka di sini kalian tinggal tentuin aja kalian mau games apa, apakah Mobile Legends, apakah PUBG ataupun yang lainnya. Kalian dapat tulis nanti di keywordnya, nantinya akan memudahkan orang lain ketika akan mencari channel tentang hal tersebut. Jadi nantinya ketika mereka udah mencari ataupun meng-search yang namanya itu adalah misalkan Mobile Legends, maka di sana akan muncul rentetan video dan juga rentetan channel yang direkomendasikan. Ini adalah channel ini, dan mereka dapat menemukan salah satunya